Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gilang Muhammad. Jadi kali ini akan membahas mengenai Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia itu? Nah, ibaratnya begini, kalau rumah saja membutuhkan pondasi yang kokoh itu, jadi kita sebagai warga Indonesia, Pancasila itu dijadikan landasan atau pondasinya. Berikut juga di bidang pendidikan. Nah, di dasar filosofisnya ini terdapat 5 sila sebagai dasar negara, nilai humanisme, religius dari pengalaman lokal dan tradisi, dan juga Pancasila sebagai identitas bangsa. Jadi, sesuai dengan dasar filosofisnya saja ini, bahwa Pancasila ini bisa dijadikan landasan untuk berkehidupan sosial yang ada di negara kita. Jadi, sesuai dengan 5 sila yang ada di dalamnya, dan juga Pancasila ini bisa menjadi identitas bangsa karena ya memang semua landasan dan juga dasar itu semua ada di Pancasila tersebut. Dari 5 sila itu per silanya ada maknanya tersendiri juga. Jadi untuk berkehidupan kebangsaan kita itu harus mengacu kepada Pancasila. Nah, setelah dari dasar filosofis ini akan masuk ke pendidikan dalam kesatuan bangsa. Nah, di sini ada yang namanya multikulturan dan religius, yang ini menghargai keberagaman. Yang dimaksud keberagaman ini adalah suku, agama, ras, dan budaya. Lalu menumbuhkan kesadaran akan nilai moral yang universal. Maksudnya itu adalah kita sebagai warga Indonesia atau masyarakat yang ada di Indonesia juga itu harus memiliki moral secara universal atau menyeluruh kepada siapapun tanpa membedakan apapun, entah itu baik dari suku, agama, ras maupun budaya. Lalu ada yang namanya pendidikan seumur hidup. Nah, di pendidikan seumur hidup ini lebih menekankan kepada pendidikan keluarga formal dan informal sebagai peneguh identitas bangsa. Lalu pendidikan agama berperan melestarikan kebinekaan. Jadi pendidikan seumur hidup ini lebih ke belajar sampai dengan akhir hayat. Jadi mulai dari kita lahir sampai kita mengakhiri hidup atau meninggal akhir hayat itu kita akan terus belajar, dan belajar itu mulai bisa dari lingkungan keluarga, formal, informal, dan dari situlah bisa jadi sebagai identitas bangsa dari kita belajarnya itu tadi. Karena sejatinya kita itu belajar tidak harus pada satu tempat saja atau satu lingkungan saja, bisa jadi berbagai macam tempat. Dan dari belajar tersebut, pendidikan agama terutamanya itu bisa lebih melestarikan kebinekaan. Jadi lebih disinkronkan kan agak antara religius dan juga humanisme karena terkait dengan spiritual dan juga kebinekaan tadi. Berlanjut ke Pancasila dalam masyarakat ini yang mempunyai prinsip dasar ketuhanan yang Maha Esa ini, jadi basisnya adalah religius dan etis. Persatuan Indonesia ini adalah identitas dalam keberagaman, dan keadilan sosial ini adalah gotong royong sebagai jiwa bangsa. Ada juga tantangan globalisasi, yakni revitalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan modern dan pendidikan sebagai pelestari nilai tradisional. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat ini Pancasila dijadikan patokan seperti ini tadi, yang ketuhanan yang Maha Esa, jadi berbasis pada religius dan juga etis. Maksudnya itu adalah religius dan juga bisa nilai-nilai etisnya itu seperti menata moral dan juga sikap kita yang saat kita berada di bermasyarakat. Selanjutnya masuk yang revitalisasi ini, maksudnya adalah merupakan upaya atau untuk digiatkan kembali mengenai bagaimana sih agar Pancasila ini nilai-nilainya itu bisa aktif kembali dalam kehidupan bermasyarakat begitu. Selanjutnya masuk ke profil pelajar Pancasila. Nah, dari ketiga itu tadi, dari dasar lalu masuk di pendidikan dalam kesatuan bangsa dan juga Pancasila dalam masyarakat, itu akhirnya bisa ditanamkan kepada siswa lewat profil pelajar Pancasila atau P3 ini. Nah, ciri utamanya ini adalah beriman dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan mandiri, gotong royong dan kreatif, dan juga untuk implementasinya sendiri, dimensi dalam kurikulum merdeka, dan juga mewujudkan keterampilan hidup berdasarkan nilai Pancasila.
Jadi dari ciri utama ya ini tadi bisa diimplementasikan di dalam kurikulum Merdeka saat ini begitu. Jadi guru itu lebih membantu siswa dalam penerapan profil pelajar Pancasila yang ada di sekolah, lebih diterapkan, ditanamkan kepada siswa agar mereka itu membawa bekal pendidikan Pancasila dari sekolah ke rumah yang bisa mereka terapkan di kehidupan mereka masing-masing. Selanjutnya dari P3 ini tadi, maka akan timbul pendidikan yang berbasis Pancasila. Nah, visi dari pendidikan berbasis Pancasila ini adalah meneguhkan iman sebagai dasar kemanusiaan, dialog dan gotong royong sebagai inti pembelajaran. Nah, tujuannya sendiri yakni untuk mengembangkan karakter religius, akademis, sosial, dan kolaboratif. Dan begitu untuk pendidikan berbasis Pancasila. Nah, mengapa dari semua ini ada urutannya? Karena memang semua itu harus memiliki dasar. Nah, dari dasar tersebut harus dimasukkan ke dalam satuan pendidikan, yakni pendidikan dalam kesatuan bangsa ini apa sih begitu. Lalu setelah itu masuk di bagaimana sih, seumpama contohnya kan tadi Pancasila, bagaimana sih Pancasila ada di masyarakat itu tadi. Lalu selanjutnya akan dimasukkan ke sini yang profil pelajar Pancasila. Setelah dari masyarakat, bagaimana agar Pancasila itu tetap ada dan tertanam di benak-benak setiap manusia mulai dari mereka lahir. Nah, untuk menanamkan dan juga membiasakan Pancasila tersebut, maka terciptalah program yang namanya profil pelajar Pancasila ini tadi untuk diberikan kepada siswa. Selanjutnya dari program tersebut, maka pendidikan yang ada di sekolah bisa berbasiskan dengan Pancasila agar siswa itu atau mereka memiliki karakter tersendiri atau bisa lebih berpegang teguh kepada Pancasila walaupun zamannya semakin maju, tetapi tetap berpegang teguh terhadap Pancasila, kurang lebih begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai pondasi dari pendidikan yang ada di Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.